Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilan Jumaira dari kelas 12F1 nomor absensi 6. Di sini saya akan membuat video pengerjaan pewarisan sifat untuk perbaikan nilai biologi. Selamat menonton. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya ialah stroberi berbuah manis M besar disilangkan dengan stroberi berbuah asam M kecil. F1 yang dihasilkan adalah stroberi berbuah manis M besar M kecil. Jika sesama F1 disilangkan dan dihasilkan F2 sebanyak 340 keturunan, berapa jumlah stroberi yang berbuah manis heterozigot? Pertama kita ketahui dulu apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah stroberi berbuah manis M besar dikalikan disilangkan dengan stroberi berbuah asam M kecil. Lalu F1-nya stroberi berbuah manis M besar M kecil heterozigot yang disilangkan sesamanya. Lalu F2-nya sebanyak 340. Yang ditanya berapa jumlah F2 yang menghasilkan stroberi manis heterozigot. Oke, pertama kita kerjakan persilangan pertamanya dulu. Persilangan pertama diketahui P1-nya stroberi manis M besar disilangkan dengan stroberi asam M kecil. Gametnya berarti dihasilkan yang stroberi manis M besar ini dihasilkan M besar. Lalu yang stroberi asam M kecil. Nah, setelah ini kita cari F-nya. F-nya berarti 100% M besar M kecil. M besar M kecil yang berarti stroberi manis. Nah, lalu persilangan kedua, di sini disilangkan sesamanya dari stroberi manis M besar M kecil. M besar M kecil disilangkan sesamanya stroberi manis M besar M kecil. Lalu gametnya otomatis yang sama-sama stroberi manis M besar M kecil, M besar M kecil. Salah. Nah, lalu untuk mengetahui F2-nya dibuat sebuah tabel. Tabelnya ini nanti diisi gametnya ini tadi. Nah, gamet diisi dulu M besar M kecil M besar M kecil. Nah, terus ini M besar M besar jadinya M besar juga di sini. Lalu yang ini M besar M kecil. Yang didahulukan yang dominan. Dominannya adalah M besar. Jadi yang di awal adalah M besar. Ini M besar M kecil sama yang ini M kecil. Nah, dari sini baru kita bisa mencari jumlah F2 yang heterozigot. Ini kan tadi sudah kita ketahui nih tabelnya yang di sini. Nah, maka dari itu kita cari yang heterozigot ini yang mana? Yang heterozigot itu ada M besar, ada M kecil. Ini. Salah. Yang ini sama yang ini. Nah, karena ada 2 dari 4, jadinya dikalikan 2/4. 2/4 dikali banyaknya anakan tadi 340. Jadi 2/4 dikali 340 sama dengan 170. Dapat diketahui jumlah anakan yang heterozigot adalah sebanyak 170. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua ialah tanaman ercis berbiji bulat kuning disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau. Semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning. Apabila F1 disilangkan dengan tanaman ercis bergenotype B kecil, K besar, K kecil, persentase F2 yang menghasilkan biji bulat kuning ialah Jadi yang ketahui berbiji bulat kuning. Anaknya berbiji bulat kuning ya. Jadi ini diketahui berbiji bulat kuning ercis biji bulat kuning
dengan genotype-nya belum diketahui. Nah, di sini yang diketahui ada R-cis biji bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan R-cis biji keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. F1 yang dihasilkan R-cis biji bulat kuning, belum diketahui. Lalu disilangkan dengan R-cis biji keriput kuning, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Nah, lalu ada informasi diketahuinya B besar strip K besar strip ialah bulat kuning, B besar strip B kecil strip K kecil ialah bulat hijau, B kecil, K besar strip ialah keriput kuning, lalu B kecil, K kecil ialah keriput hijau. Yang ditanya, berapa persentase F2 yang menghasilkan R-cis biji bulat kuning? Oke, kita masuk ke persilangan pertama. Persilangan pertama seperti yang diketahui, bulat hijau, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan keriput kuning, B kecil, K kecil, K kecil, menghasilkan anakan apa ya ini? Genotype-nya dulu diisi B besar, K besar, anakannya yang ini, genotype-nya ini B kecil, K kecil. Lalu F1-nya menghasilkan bulat kuning dengan genotype B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Kita masuk ke persilangan kedua. Nah, di persilangan kedua ini anakannya yang tadi, yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning, disilangkan dengan keriput kuning B kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya sini B, K, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Lalu untuk yang keriput kuning, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke, lalu ini diisi kolomnya. Yang di sini ada yang punyanya bulat kuning, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, K kecil. Dan sini punyanya keriput kuning, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, dari sini berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Lalu di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu yang di sini ada B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lalu di sini ada B kecil, K besar, K besar. Lalu bawahnya ada B kecil, K besar, K kecil. Lalu sini B kecil, K besar, K kecil. Lalu yang terakhir sendiri B kecil, K kecil, K kecil. Oke, dari sini kita masuk ke menentukan persentase F2 yang menghasilkan R-cis biji bulat kuning. Nah, sini kan sudah diketahui ya tadi di awal itunya kalau B besar strip K besar strip itu adalah bulat kuning, lalu B besar B kecil strip K kecil itu bulat hijau, lalu B kecil K besar strip itu keriput kuning, lalu B kecil K kecil ialah keriput hijau. Maka dari itu ini di sini sudah dipisahkan. Yang bulat kuning berwarna lingkaran hitam, lingkarannya berwarna hitam, lalu yang berwarna hijau ini adalah bulat hijau, yang lingkaran kuning ini adalah keriput kuning, lalu yang lingkaran biru ini adalah keriput hijau, dan perbandingannya ada 3:1, 3:1. Nah, di sini karena yang dicari adalah berbiji bulat kuning, biji bulat kuning kan yang berwarna hitam nih lingkarannya, kita masukkan ada 3.
3. Lalu dari keseluruhan jumlahnya ada 8. Ada 8. 3/8 dikali 100 sama dengan 37,5. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa presentase F2 RCIS biji bulat yang menghasilkan RCIS biji bulat kuning ada 37,5%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.